Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Ni'matul Ittihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang sukses hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mencoba memperhatikan surah Al-Baqarah ayat 43, Allah sandingkan perintah salat dengan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Dalam kajian usul fiqh disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya amar atau perintah itu menandakan adalah kewajiban. Maka Allah perintahkan yang namanya salat, maka itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Demikian halnya dengan menunaikan ibadah zakat. Untuk masalah salat, Nabi menjelaskan dalam sabdanya, wa faradallahu ala ummati khamsina salatan qala faraja'athu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalnya umatku diperintahkan oleh Allah salat sehari semalam 50 waktu. Yang kemudian Nabi SAW kembali lagi faraja'athu, lalu Nabi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diperintahkanlah umat Islam untuk salat sehari semalam 5 waktu yang memiliki pahala sebanyak kurang lebih 50 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sisi persamaan bahwa salat, zakat dengan puasa dimensinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iman orang memperoleh kesuksesan. Maka kita bisa simak dalam surah 23. Surah Al-Mu'minun, Allah menggunakan redaksi orang yang beriman, maka dia memperoleh yang namanya happiness, bahagia, memperoleh kesuksesan, memperoleh kebahagiaan, kenikmatan hidup di dunia.
Apa sebabnya? Karena dia beriman, mudah melaksanakan sholat, mudah melaksanakan yang dinamakan zakat. Maka Allah menegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sukses orang yang beriman. Apa amaliannya? Salatnya tidak hanya khusyuk, bahkan diulang kembali dalam surah tersebut adalah orang yang menjaga salatnya, waktu salatnya dia jaga. Demikian halnya, tidak hanya mereka melakukan perbuatan yang bermanfaat, perbuatan sia-sia ditinggalkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka mudah melaksanakan ibadah zakat. Zakat dan salat identik dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau dalam surah At-Taubah ayat 18 pun diawali orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat mudah baginya, mereka akan memakmurkan masjid karena beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian halnya kalau kita coba cermati dengan puasa. Dalam surah Al-Baqarah yang tadi telah disebutkan, disandingkan salat dengan zakat. Waqimus shalah wa atuz zakah. Termasuk surah Al-Baqarah tentang puasa, yaitu ayat 183 diawali dengan iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba, dan seterusnya menggunakan redaksi amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Kutiba memiliki makna ay furido, itu diwajibkan kepada umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kalau coba kita cermati, ternyata kalau sholat sehari semalam 5 waktu, 1 hari. Kalau zakat, kalau kita coba cermati, ditunaikan ada yang setahun sekali, yang dikenal dengan zakatul fitri. Dalam kajian kitab Riyadul Badi'ah, maka disebutkan nama lain dari zakatul fitri adalah zakatus saum, zakatul Ramadan, zakatul abdan, zakatul badan, yang memiliki peran bahwa menyucikan jiwa orang yang senantiasa menunaikan zakat. Demikian halnya dengan zakatul mal, zakat harta. Ada yang waktunya adalah setahun sekali, sesuai dengan hadis Nabi, la zakata hatta yahula 'alail haul. Tidak wajib zakat sampai cukup 1 tahun. Berarti zakat harta ditunaikan setahun sekali. Zakat emas, zakat peternakan, zakat perdagangan. Tapi ada zakat yang tidak harus nunggu 1 tahun, yaitu zakat pertanian saat panen. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan zakat saat panen. Pertanian dulu setahun sekali, sekarang bisa 2 kali, bisa 3 kali. Demikian halnya dalam kajian Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhus Zakah. Ternyata kalau direnungkan, zakat profesi, zakat penghasilan dikiaskan yaitu dengan zakat pertanian. Yauma hasadi ditunaikan bukan setahun sekali, tapi sebulan sekali. Berbeda dengan fatwa MUI tahun 2003 yang menyatakan zakat penghasilan, atau orang nyebutnya zakat profesi, yaitu ditunaikan, yaitu diantaranya setahun sekali, yang dihitung kalau melebihi cukup nisab, maka menunaikan zakat setahun sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian halnya waktu di dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan, yaitu kurang lebih adalah 1 bulan lamanya. Ala kulli hal, ini dari sisi waktu.
Dari sisi bagaimana perintah Allah tentang yang namanya sholat lebih cenderung adalah bakti, ibadah, ubudiyah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat awalnya lebih cenderung dimensinya adalah vertikal, tapi ternyata tidak hanya memiliki bentuk soleh secara individual, tapi sholat juga memiliki peran soleh secara sosial yang Allah tegaskan juga dalam surah 29, surah Al-Ankabut ayat 49, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentunya Ibnu Taimiyah menegaskan seperti apa mereka yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang ketika dia sholat, sholatnya betul-betul tepat waktu, bukan yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kita bayangkan yang sholat aja celaka, tapi ingat yang celaka sholat itu adalah yang mereka menunda-nunda waktu sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yuraun. Ketika ibadah salat juga riya. Bahkan wayamnaunal maun, jangankan memberi makanan dalam bentuk infak, sedekah, wakaf, termasuk ibadah zakat pun pasti tidak mau, karena kategorinya wayamnaunal maun. Ketika ada orang mau ngasih hadiah, sedekah, dilarangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wajar saja kalau dalam surah Al-Mudassir terjadi dialog penghuni neraka Sakor. Apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Sakor? Jawabannya ternyata karena di dunia mereka tidak pernah sholat, di dunia tidak pernah menunaikan kewajibannya, baik itu zakat, termasuk ibadah sunnah yang lainnya, yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Qalu, para penghuni neraka Sakor menyatakan, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Saya di dunia enggak pernah sholat, bahkan di dunia pun enggak pernah bersedekah, infak, wakaf, yaitu memberi makanan kepada fakir miskin, bahkan menunaikan zakat. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita sebentar lagi datang bulan Ramadan. Maka hadis Nabi pun mengungkapkan iman dan ikhlas. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang puasa karena iman, karena lillah, dijamin gak akan lelah. Berpuasa, apa makna puasa? Ternyata disebutkan al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat minal fajri ilal maghrib. Mudah-mudahan saat kita datang bulan Ramadan, kita bisa tingkatkan amal ibadah kita, baik sholat wajib kita, sholat taraweh kita, termasuk juga kita tunaikan ibadah zakat kita, termasuk saum di bulan Ramadan, sehingga nanti kita memperoleh yang namanya derajat takwa, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin
Sayyidina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasada'ita wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli shay'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.